Ya, salam Ramade teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan tentunya di video kali ini saya spesial. Ini saya bersama konsumen saya dulu, namanya Pak Yoga. Nah, jadi teman-teman, Pak Yoga ini ya, ada usaha lada hitam. Saya promosikan sekalian, Pak, lada hitam. Kalau misalkan kalian yang berada di Surabaya dan Sidoarjo sekitarnya, kalian bisa Grab ya, Pak? Ya. Bisa Grab, GoFood. GoFood. Searchingnya apa di Grab GoFoodnya, Pak? Nasi goreng lada hitam. Nasi goreng lada hitam. Nah, itu teman-teman. Jadi kalian buka Grab aja atau Gojek, GrabFood atau GoFood ya. Nasi lada hitam. Nah, itu nanti akan nasi goreng lada hitam. Nanti muncul teman-teman. Nah, itu kalian pesen aja. Kalau soal rasa, nah, saya nggak bisa bilang, langsung pesen aja baru kalian bisa menilai gitu, biar kalian penasaran. So, jadi teman-teman, di depan kita ini, kita ngobrol ya sama Pak Yoga. Ya, ini adalah koleksi motor dari Pak Yoga. Yang pertama adalah Kawasaki Ninja 2000. Ini Ninja FI injeksi 2012. Ya, kalau punya saya 2011, ini 2012. Jadi punya saya itu kan yang hitam, karbu, generasi terakhir, dan inilah generasi yang pertama injeksi. Saya karbu yang terakhir, ini generasi injeksi yang pertama. Dan yang kedua, ini adalah yang sangat klasik banget dan desainnya itu timeless banget. Ya, ini dia teman-teman. Ini Vespa jenis apa ini, Pak? Ini Vespa Super tahun 65. Vespa Super tahun 65. Oke. Lalu yang sebelahnya ini ada CB100. Ini tipe apa nih, Pak? Ini sebenarnya aslinya CB100 Gladi, cuma karena sudah ya sedikit-sedikit take over tahun 78 suaranya. Oh, CB100 Gladi. Ya. Oke, Pak, kita bahas yang pertama di ini dulu, Pak, di Kawasaki Ninjanya. Nah, Pak, alasan Bapak yang pertama memilih Kawasaki Ninja FI itu apa, Pak? Yang pertama memang cita-cita di awal ya. Cita-cita di awal. Ingin punya mobil clustery lah. Clustery, ya nggak apa-apa. Dulu kita nggak punya dana, jadi itu angan-angan pertama keluar Ninja itu pengen banget beli. Tapi karena dana nggak ada, ya hanya angan-angan. Dan kebetulan ya 3 tahun yang lalu hasil ada sedikit dana, saya ambil Ninja ini, Ninja tahun 2012. Sebenarnya dia jualnya 2013 tapi produksi 2012, jadi keluaran pertama Ninja 250 yang injection. Dan ini juga special edition, Pak ya? Ya, yang special edition. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di tangkinya sini ya, ini bukan stiker loh ya. Ini cat ya. Ini cat dan ini bukan stiker, special edition di sini. Nah, kalau untuk tutup tangkinya sama ini adalah variasi stiker sama kayak punya saya. Ya, yang karbon, cuma ini ada list warna hitam. Kalau saya warna putih, ini Kawasaki-nya. Mirip plug segitiganya, masih sama dengan karbu ya. Ini juga tank pad-nya ini itu masih sama plug persis, nggak ada bedanya loh kan, sama persis plug. Nah, nggak ada bedanya, cuma bedanya di ini ya teman-teman ya, di speedometer tentunya. Iya, kalau untuk kokpitnya sendiri ini sama persis. Untuk holdernya ini sama persis ya, sebelah kiri kanan juga sama. Cuma yang terlihat kalau dari kokpit jelas fairing yang sudah berbeda sama ini dia speedometer. Ini kilometernya masih 7.000, Pak ya. Gila, Pak. Ini motor bekas tapi kilometer 7.909. Motor simpanan, guys. Jadi ini gila ya, motor bener-bener jarang dipakai, cuma buat pajangan doang ya. Kalau motor saya, teman-teman kan udah tahu di vlog ya sebelumnya, itu kalau nggak salah 19.000, ya hampir 20.000 lah. Tapi termasuk menurut saya cukup rendah tahun 2011 lah. Ini 2012 7.000 loh, gila. Ibarat kata pergantian oli udah ya 4 kali lah, 4-5 kali ya. Nah, jadi teman-teman, ini kondisinya bener-bener mulus banget ya tahun 2012 ini, warna merah sama putih. Ini warna merah sama putih di STNK-nya warna apa, Pak? Kayak gini nih, Pak. Warna asli, merah. Merah, nggak ada putihnya berarti ya? Ya. Oh, kalau di sini warnanya STNK-nya warna merah. Ya.
Oke, dan di sini dia sudah ABS, teman-teman. Ya, Ya, sudah ABS. Tuh, kelihatan ya. Piringan cakramnya pun juga sama seperti yang karbu punya saya. Cuma ini velgnya juga sudah berbeda. Ya, teman-teman, velg udah berbeda. Dan menarik lagi di Ninja ini, ya, ini Pak Yoga sudah membuat modifikasi di sini. Tuh, ya kan? Ini ada ini proyektor di sini ya. Ini kalau zaman dulu 2012-an anak-anak bilang Devil Ace sama Angel Ace. Ya, kita akan coba lihat ya. Sekalian suaranya bisa dinyalakan, Pak. Oke, teman-teman, kita lihat. Wih, gila. Kayak gini ya. Orang kalau nggak salah dikira ZX gini, Rek. Kalau dari jauh. Oh. Ini untuk lampu kota ya. Lampu jauhnya, lampu utamanya. Nah, kemudian Oh iya, sorry. Iya, benar. Nah, kalau untuk suaranya ini masih halus ya, teman-teman ya. Jadi terlihat banget kalau pakai knalpot standar ya, pakai knalpot standar. Jadi suaranya itu masih halus. Beda lagi kalau teman-teman pakai knalpot racing, kita nggak bisa mengetahui suara dari mesinnya. Nah, nanti kita tunggu dulu ya. Speedometernya itu seperti ini. Di sini ada netral, RPM, kecepatan, odometer, bensin, ada jamnya. Ya ini loh. Yang enak itu sekarang ada jamnya. Kalau punya saya udah nggak ada jamnya ya. Wih, kalau dari kaca kayak gitu ya. Nggak kelihatan dari kamera. Cuma kalau dari saya kelihatan banget ini. Ntar ya teman-teman ya. Ya, kayak gini. Warna putih langsung dihidupkan dua-duanya. Memang disetting dua kayak gini karena Pak Yoga nggak ingin kelihatan satu gini, Pak ya. Biar langsung, biar nggak dikira apa matanya sebelah gitu loh. Ya kan? Kalau pada umumnya sebetulnya sebelah, cuma ya gini lebih baik ya, kelihatan keren gitu ya. Kalau dari sini kelihatan kayak apa ya, elang ya menurut saya ya, apalagi kalau agak sedikit disipitkan gini, wah tambah mantap, keren. Oh ya, ini ada tambahan variasi nih sepertinya. Ini adalah winglet ya, winglet ini ada bautnya ya di sini, Pak ya. Iya, ini di bawah ini ada bautnya, teman-teman, jadi langsung pasang aja. Jadi yang membuat cakep ya inilah dari depan ya. Jadi cakepnya itu maksimal. Cuma kalau yang karbu dipakein ini agak aneh gitu menurut saya. Jadi saya nggak pakai gitu. Ya, gila keren ya. Oke. Kalau untuk sennya sendiri, oh ya, sennya ada di sebelah sini ya. Masuk di fairingnya ini masih menggunakan bohlam ya, pada zaman dulu 2012-an masih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, suaranya masih halus. Untuk bannya sendiri ini sama kayak punya saya, Michelin ini. Michelin ganti ban Pilot Street. Oh, ini baru ganti ban ya, Pak? Ya, karena bannya sebenarnya masih bagus. Cuma sudah tua. Bannya sudah masih bagus, cuma karena kalah di usia ya. Sudah kalah di usia, sudah expired. Oke. Wih, gila. Kita coba geber sedikit-sedikit ya, Pak ya. Oke, kita coba geber, guys. Ini saya coba mic-nya di sebelah sini biar kelihatan suara dari mesinnya, engine-nya. Ya, teman-teman ya, ini apa ini, Pak? Lampu ini ya? Oke. Yes, teman-teman, ini perbedaannya udah terasa banget ya antara injek sama karbu. Kalau injek terkenal memang engine-nya itu halus ya, beda dengan karakter karbu. Karbu itu engine-nya itu kasar. Perbedaannya di situ. Dan untuk bahan bakarnya sendiri ya otomatis jauh lebih boros yang karbu lah ya.
Nah, untuk tarikan itu selera teman-teman. Kalau sedikit lebih cepat itu biasanya injek ya. Menurut saya itu orangnya netral. Jadi kalau pengen kecepatan itu ada di injek karena setting-settingnya mudah tapi agak mahal karena peralatannya ya. Kalau untuk oprek-oprek mudah-mudahan itu karbu, gampang, tinggal dioprek karbunya udah selesai. Tapi di sini kelihatan banget ya guys, masih mulus banget ya. Nah, tuh kayak nggak ada cacatnya sama sekali ini ya. Ini kalau di Mopas ini mungkin bisa dijual berapa ya ini? Ini dulu dapat harga berapa nih Pak? Saya dapat harga 37 di tahun berapa Pak? tahun 2018. 2018 37 guys. Oke. Oh, 37 ya segituan ya, teman-teman ya. 2018. Kalau 2021 saat ini otomatis udah turun ya, teman-teman. Iya, Pak, ini nggak ada cacatnya ya, Pak ya. Ya ini mesin-mesin sih biasa ini. Ini joknya cantol kayak gini nih. Sama kayak punya saya ya. Gila. Cuma kalau soal desain ini selera ya, teman-teman ya. Kayak gini untuk Ninja injeksinya. Ini pedoknya ini biasa nih Pak, tapi it's okay lah Pak ya, namanya juga nggak seberapa penting juga ya. Untung saya dapat pedok ini dari orangnya dulu langsung. Iya kelihatan ya, tapi oke lah ya. Kita lanjut lagi di bagian motor yang ini teman-teman ya. Siap. Wah, ini dibantu sama Pak Yoga ya. Jadi yang ini adalah Vespa Sprint. Oh sorry teman. Iya keliru. Vespa Super tahun berapa nih Pak? 65. Tahun 65. Vespa Super tahun 65. Awalnya historinya gimana nih Pak? Singkat cerita nih Pak. Ya singkat cerita 2013 saya dapat info di Ponorogo awalnya. Ponorogo. Ini barang rongsokan awalnya. Barang rongsokan, bodinya masih utuh, tapi sudah kearatan semua. Bodinya masih utuh karena warnanya apa waktu itu Pak? Warnanya biru. Biru. Oh iya ya. Biru. Terus saya bawa dari Ponorogo ke Surabaya. Saya ya make over sedikit-sedikit. Khusus mesin dan bodi tidak ada perubahan. Jadi mesin masih bawaan dari Vespanya. Ya. Bodi pun masih tidak ada yang nempel, jadi bodinya masih bagus, cuma hanya ngaratan aja. Oh, enaknya Vespa jadul kalau mau ganti cat atau apa tinggal dibakar. Jadi kita bakar, waktu itu kita bakar semua. Berhubung dulu tidak ada dana untuk ngecat, jadi saya sempat pakai ini selama 2 tahun berjaya di Perak. Jadi Sidoarjo Perak saya bawa ini selama 2 tahun dengan kondisi warna itu masih sangat bakaran, hanya dipernis. Dan saya sukanya Vespa ini dari pertama kali beli sampai detik ini nggak pernah mau sama sekali. Ini paling Vespa yang paling saya simpen karena saya dulu ada 5 Vespa, cuma berhubung pertamanya usia jadi lama-lama dijual satu-satu. Dan kebetulan Ninja ini saya dapat dari hasil jual Vespa saya tahun 65 juga. Cuma karena Vespa saya yang merah itu tidak ada sesuatu historis yang bagus, saya jual. Lampunya saya hanya nambah 7 juta aja untuk dapat ini. Dengan menjual Vespa tua. Menjual Vespa tua yang tanpa histori dengan membeli ini ya, apa itu jeda mimpi dulu Pak ya. Jeda mimpi yang terjeda ya. Ternyata dengan adanya Vespa saya akhirnya bisa mewujudkan keinginan saya untuk dapat Ninja 250. Iya, luar biasa. Meskipun Ninja tua tapi ya saya senang bodinya, karena senang bodinya saya ambil. Memang suka injeksi yang ini Pak ya, model ini ya? Ya, awalnya sebenarnya karena saya nggak tahu spek Ninja, jadi ya karena kebetulan saya tahu historisnya yang pakai ini saya ambil aja. Oh, tahu historinya. Ya, sebenarnya karbu pun saya juga suka, apalagi saya paling suka sebenarnya itu Ninja yang RR, yang lama. Oh, 2 tak? Ya, 2 tak. Saya punya dulu itu. Oh ya, cuma kan karena nggak pernah dapat dan ya dengar-dengar dulu kan isunya kalau 2 tak akan ada pengurangan di jalan, jadi ya saya mikir 2 kali, saya akhirnya beli 4 tak ini ya Pak ya. Nah, kembali ke Vespa ini akhirnya tahun 2015 saya mulai cat. Ini cat yang kedua kali, yang awalnya kuningnya kurang bagus karena kunci di Vespa kalau mau ngecat tuh harus tahu
tukang cat yang memang jiwanya orang Vespa. Karena Vespa itu kelebihannya dari lekuan-lekuan ini. Ini kalau orang Vespa bilangnya mel-melan. Jadi mel-melannya ini nggak sembarangan tukang cat bisa. Oke, Meskipun mel-melannya. bagus tukang catnya, tapi kalau dia nggak tahu mel-melannya Vespa, lekuan-lekuannya di sini, nanti jadinya memang beda. Saya pernah buktikan ternyata memang beda. Kualitas hasilnya bagus. Beda. Ya 2015 ini saya cat ulang 2016, jadi beda setahun saya cat ulang. Dengan warna kuning lagi karena dulu saya sudah punya merah. Ini Vespa ini saya dulu memang kerjakan warna kuning karena warna kesukaan istri saya, jadi saya Kesukaan istri. ya saya cat kuning. Berarti dulu Pak Yoga beli ini di Ponorogo, kondisinya memang parah, cuma mesinnya Pak Yoga yakin Ya, gitu, masih yakin. bagus ya. Jadi dari awal beli sampai detik ini saya hanya mengganti magnet aja di mesinnya ini untuk gedein, sama kalau nggak salah saya lupa ini sudah CD apa belum, saya lupa, saya belum lihat karena jujur saya nggak ngerti mesin. Tapi saya punya montir andalan di Tambak Sari, itu sudah legendarisnya Vespa ya. pemain Vespa di sana, Om Saiful namanya itu. Dan kami punya kelompok juga. Ini kelompok kami namanya Kocak Kacik Club. Bentar guys, ini ada komunitasnya. Ini logonya, ini komunitas Vespa tertua di Surabaya. Kocak Kacik Skuter Ya. Surabaya Club. Nah, bagi teman-teman anak Vespa yang melihat mampir di YouTube saya bisa komentar ya guys. Ini ada temennya saya review ya. Ini buset, ini Pak ya. Apa? Bukan stiker ya Pak ya? Jadi beberapa teman-teman yang kita anggap senior lah, kita dapat yang stikernya yang plat. Kalau yang teman-teman baru mungkin dapatnya masih yang Stiker ya. ya. Oke. Dan montirnya paling legendaris itu namanya Om Saiful. Itu memang jemputnya Vespa tua. Buset, bisa kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini Vespanya ini juga kayak gini, tulisannya rapi banget ya hasilnya ya, saya akui sampai kaki-kakinya juga nih. Ini tukang catnya di Pertemuan, namanya Pak Arif atau siapa ya? Pak Yusuf. Yusuf di Pertemuan. Dia memang orang Vespa dan memang tahu di Surabaya tukang cat Vespa ada dua yang terkenal, Pak Yusuf sama satunya itu di Menur. Tapi saya lupa namanya. Itu anak-anak Vespa yang lama pasti tahu kalau Vespa yang di Menur. Vespa itu tukang catnya. Ini dulu beli harga berapa ting Pak? Saya beli nebusnya 1,5 juta. 1,5. Terus perombakan sampai saat kayak gini total berapa nih Pak? Kisaran aja nih Pak. Yang pertama saya balik nama dulu dari Ponorogo ke Madiun karena keluarga besar saya di Madiun. Saya pakai nama keluarga di Madiun ya. Itu balik nama kurang lebih habis 1,5 juta. 1,5. Kalau catnya, cat pertama itu jujur memang catnya nggak terlalu bagus. Saya waktu itu ngecat habis 1,5 juta. Tapi kalau cat ini totalnya itu kurang lebih 3,5 juta. 3,5 sampai Ya, 4 cuma juta. karena sudah lama jadi sudah mulai biasa. Iya. Vespa dengan besi itu kadang-kadang itu jadi agak retak. Iya. Ini setengah. Berarti total Nah, ini sekitar 4 juta ini Pak ya? Ya, untuk cat kurang lebih total sudah habis 6 juta dengan 2 kali cat ya. Kalau mesin nggak ada perubahan sama sekali, cuma saya ganti magnet kurang lebih habis 1 juta mungkin. Loh, waktu beli Pak Yoga bawa mekanik nggak Pak? Oh enggak, saya bawa pakai kereta. Jadi Tidak, saya maksudnya waktu beli ngecek Pak Yoga. oh ya, mekanik jadi ya? teman-teman komunitas yang Teman-teman yang survei, teman-teman komunitas yang di Madiun saya calling, oke berangkat ke Ponorogo. Ya, ini jadi referensi teman-teman kalau ingin Vespa motor tua ya yang buluk itu harganya cuma 2 juta. Itu dulu guys. Dulu. Kalau Sekarang wis kemarin harganya saya ngelepas saya ke Jakarta harga 40 40. tahun 65. Buset. Saya dapat di Kediri. Ini kalau feeling Pak Yoga sendiri, kalau misalkan Pak Yoga ada dijual nih, ini tawaran berapa? Misalkan nih Pak. Kalau misal pasarannya kalau di Surabaya kurang lebih 35. Ya 30-35. Guys, motor tua 30-35. Ini motor ini yang kayak gini modern turun guys harganya. Makin tahun makin turun. Ini makin tahun tambah naik, heran ya. Kayak ini ya guys ya, kayak sumber daya alam gitu loh, hebat ya. Nah,
Oh iya, kayak Artakan. Ini untuk joknya sendiri ini pesen Pak apa? Ya kalau ini Pak? khusus tambahan, kalau ini memang saya ganti. Jok aslinya ada, jok pisang. Saya kan karena saya badannya gede, kalau pakai jok pisang itu kurang nyaman, saya ganti. Karena saya suka touring, ya touring kota-kota lah sama anak saya. Jadi ada Ya, tambahan itu ya. Dulu anak saya masih umur 6 tahun, 5 tahun masih bisa duduk sini. Sekarang udah 9 tahun udah nggak sini. Jadi tapi joknya masih saya simpan. Jadi saya pasang tutup. Ya, gak apa-apa, silahkan. Ya, jadi itu teman-teman ya. Intinya kalian bersyukur kalau punya Vespa ya. Nah ini ada Miyuji guys. Nah teman saya nih, waduh Miyuji nih rek. Waduh Miyuji nih rek. Dulu lah. Ini Miyuji nih kayak nang pasar. Dulu lah. Ya, saya lupa guys ya, memberitahu kalian untuk speedonya itu kayak gini guys. Ini speedo ori nih Pak ya? Ya, kalau ini speedo nggak ori, tapi Ini enggak ori ya? hitungannya sudah speedo jadul lah. Ini. Speedo jadul ya. Tapi bukan ori ya. Kalau sebenarnya kalau ori itu semua merek ada SIEM. Namanya kalau di Vespa itu ada merek SIEM. Kalau sudah SIEM. ngomong SIEM, speedonya tok itu 2,5 juta. Lampu 3 juta. Terus yang headlamp belakang ini kurang lebih 2,5 juta juga. Kalau yang SIEM. Siam. Ya. Guys, ini doang lain kayak pusuk RX juga ya. Ya, gila 2 juta loh, Rek. Gendeng. Parah. Tapi ini untuk panel-panelnya ini sudah ubahan ya, Pak ya? Ya, ini sudah perubahan kita. Sudah ubahan. Karena ya jujur saya dapat waktu itu sudah jadi kayak barang rongsokan, jadi ya mungkin banyak sudah lepas. Benar. Gila. Jadi sepenggal kisah ini ya guys ya, motor Vespa tahun 65. 65. Super 65. Vespa Super tahun 65. Ya. Jadi jujur saya nggak ada basic Vespa ya teman-teman ya. Jadi koreksi kalau saya ada salah-salah kata ya. Mohon di komentar saja ya. Soalnya saya nggak ada basic. Terus kalau untuk ini Pak, mesinnya Pak bisa dihidupkan Pak? Paling bisa ini. Ini Nah. motor yang tidak pernah rewel. Motornya nggak bisa rewel. Cuma saya pernah kejadian satu kali naik motor ini. Jadi saya waktu ngebut di Ayani, Ya Pak. pada saat posisi lurus ternyata setir saya belok. Itulah kelebihan Vespa. Lotnya lepas ternyata ya. Biasa motor jadul ya ada aja. Sekali engkol jreng guys. Mesinnya kayak gini ya suaranya. Seri apa Pak? Mendol yang terakhir. Mendor. Ya, kalau orang bilang dulu Vespa Mendol namanya. Oke. Vespa telur, dok, Vespa dok. Oh iya ya. Nah, kalau orang bilang Mendol. Jadi terakhir yang tahun 65 Mendol itu ini. Setelah itu bodinya agak kotak. Agak kotak Ya, kotak. itu mulai 65 akhir sampai 80 sudah kotak semua. Gila guys ya. Gare kepingin guys, tapi hati-hati modalnya guys. Luar biasa ini. Ini bagasi ya Pak ya? Nah, itu ada. Bagasi. Nah, kelebihannya kalau di Vespa kemana-mana harus bawa namanya oli. Oh iya, Karena oli. mesinnya harus olinya harus Ini bersama. oli samping ya, bukan Ya. oli mesin loh Rek. Ya. Keliru juga. Jadi kalau isi bensin harus campur oli samping. Kalau Nah. enggak macet. Takarannya berapa itu Pak? Ini kita ada gelasnya. Jadi ada nah, untuk ya semakin berkembangnya zaman teman-teman Vespa sudah melengkapi. Jadi ada misalnya kalau kita isi 5 liter ya batasannya segini ada. Oke. Iya takarannya. Set kayak gini ya, jadi lengkap guys ya. Toolkit juga harus ada. Toolkit juga harus Karena ada. Vespa itu nomor bautnya itu pasti baut ganjil semua. Ganjil 11, semua. 13, nah, beda Oh, dengan beda motor. sama motor-motor kayak gini Ya, Pak ya. jadi Genep toolkitnya biasanya. harus bawa sendiri. Oke. Angel Rek, boleh aneh. Apa iki alatnya lho. Ah, untuk genap. Iya, biar rotor tuh genap soalnya. Tambahnya sendiri sama satu itu di sini. Gimana ya? Ada tambahan memang Pak. Ada, soalnya di sini tuh
Oh, mungkin dilepas sama motor saya belum dipasang. Jadi di sini tuh ada dongkraknya. Oh, dongkrak Rasanya gitu. Vespa kalau ganti ban itu paling ribet. Ini harus diangkat supaya. Nah, ini harusnya ada dongkraknya, cuma nggak tahu dongkraknya ikut terlepas mungkin. Oh. Satu kemarin nyepis ikut terlepas ya, harusnya ada dongkrak sih. Berarti ada dongkrak. Ini Iya. Pak ya, sebetulnya Vespa ini saya baru tahu loh. Sebenarnya itu perkembangan zaman aja, teman-teman pemodif. Jadi ada satu pangkon di sini. Nanti kalau mogok di dongkrak gini dia akan berdiri. Jadi waktu ganti ban dia harus posisinya harus di sini. Cuma nggak tahu kok. Kadang-kadang montir saya itu kreatif, lupa. Nah, ini jadi perbedaan ya, Rek. Jadi kalau motor metik zaman sekarang di jagang tengah, bannya yang depan itu turun. Tapi kalau yang dulu, bannya yang belakang turun. Luar biasa ya. Iya, kayak dilepas ini. Iya ya, kalau ini ganti ban ini repot Pak ya. Nah, Begini. makanya orang dulu kan nggak Vespa, paling harus bawa ban cadangan. Stop lamp ini belakang ini ori atau udah Oh, gantian? enggak. Ini sudah enggak ya? Seperti tadi Pak ya, kalau merek apa tadi? Ya, Siem. Siem. Kalau Ya, sekarang rata-rata mereknya motor. dan motor. Itu Oke. dari aplikasi yang saat ini yang punya. Wah, ini guys, dibuka. Masih gini semua. Gila ya, bukanya segitu gampangnya ya. Saya baru tahu soalnya ini Vespa. Iya, kayak gini ya, teman-teman, penampakan dari bahasa sekarang itu CVT-nya ya. Matic ya. Tapi sebetulnya Vespa ini bukan Matic loh ya. Karena ini itu loh, apa ada gearnya ya Pak ya. Ya. Nah, gearnya kalian tahu di mana itu loh? Pedal apa gasnya yang sebelah kiri itu loh. Sebelah kanan. Ya, Untuk kalau ini kiri Pak ya. Kiri. Nah. Oh iya ya, sorry guys. Kiri. Ah, iya kiri. Ini apa ini Pak? Kayak gini Pak, saya nggak paham ya Pak. Nah, ini karburatornya di apa? Ini apa? Kipasnya di sini. Nah, yang sempat saya ganti itu ada magnet di sini, magnet klipnya. Oke. Jadi saya gedein. Saya tarikannya bisa agak kenceng. Agak kenceng. Nah, kalau harusnya di sini tuh nanti ada ininya apa? Dongkraknya. Jadi pada saat bocor ban diglek ini dia akan berdiri sendiri. Oh. Tinggal ganti. Iya. Ini dilepas sama teman-teman. Jadi penampakannya seperti Ya, ini. jeleknya Vespa. Ini perawatannya harus rutin. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Memang karena kan olinya kan masih berantakan ya zaman dulu ya. Jadi kalau nggak sering dibersihkan, kena masuk di karburatornya, siap-siap ya. Jadi harus rutin. Minimal dibersihkan pakai bensin. Oh iya, karena seperti ini ya Pak ya. Motor tua belum ada pengembangan zaman. Tapi ya kalau untuk ini ya, apa kalian untuk pajangan ya oke, keren guys. Karena ini desainnya timeless loh Rek. Jadi nggak kemakan zaman gitu ya Pak ya. Ya kan? Nah, ada motor. Nah, di sini ada magnetnya. Motor. Oke. Sekali engkol langsung jalan guys, gila ya. Ini kalau anak-anak Vespa ini salam mesin kanan, biasanya gitu ya. Dan menariknya komunitas Vespa, kalau yang komunitasnya teman-teman yang lama ya nggak tahu lagi, kalau teman-teman yang saat ini kan gantung-gantungnya Vespa yang baru-baru. Ya, Kalau baru. teman-teman lama, kalau ada teman yang mau di jalan tuh syaratnya harus satu, kita harus berhenti, harus bantu. Harus bantu. Jadi zaman dulu kita punya Vespa mau mogok dimanapun tenang, pasti nungguin kalau ada teman Vespa datang pasti dibantu. Wih, brotherhood-nya kuat Pak ya. Wah, saya beli ini waktu dari turun di stasiun Semut, kondisi nggak bisa jalan, starter bisa, tapi ternyata saya lupa nggak bawa oli. Oke. Ketemu teman Vespa, minta oli, jalan di sampai Perak, saya taruh di Perak. Gitu ya guys ya. Nah, brotherhood-nya kuat. Tanpa adanya SMS atau WA, kalian di jalan ada pengguna Vespa langsung guys. Ya. Gila ya. Segitu. Tapi saya akui sih brotherhood dari Vespa ini memang sudah terkenal lah di mana-mana. Tidak perlu diragukan lagi lah ya. Oke. Tapi emang kalau saya suka sih Vespa ini, saya suka memang. Ya Pak, ditutup aja Pak. Enggak apa-apa Pak. Pasang lagi Pak. Masanya tinggal gitu tok ya Rek. Maklek gitu tok. Ya, ada pengecer di sini. Itu motor-motor tua kan. Mobilnya
Oh, dikaitno koyo ngono tok. Iya. Oh, wis, dikaitno ngono tok lho, Rek. Oke. Oke, Pak. Ya. Ini lanjut lagi di Lanjut. motor CB. Ini motor apa nih, Pak? Ini CB tahun 78. CB tahun 78. Originasi itu? Oke, siap. Motornya mertua. Saya belikan untuk mertua. Karena saya jujur saya tuh nggak sabar suka TV, tapi saya suka barang tua. Oh, suka barang tua. Nah, saya lebih senang Honda itu Honda C70. Saya masih belum dapat. Honda C70. Nah, ya, apa itu? Saya dari dulu pengen tuh kesukaannya papa saya. Oke, oke. Ya, guys, jadi ini adalah Honda CB Tahun 78. tahun 78. Untuk tipenya Dengar-dengar sih Glatik ya, saya nggak tahu. Glatik, ya? Saya masih buta kalau masalah jadi itu. teman-teman bisa komentar aja ya penampakan seperti ini Honda CB tahun 86. Tahun 78. Keliru. Tahun 78 itu apa? Seperti ini ya. Oke, kita coba histori dari belinya. Nah, ini dulu belinya gimana nih, Pak? Singkat cerita nih, Pak. Itu dapat di 2014 kalau 2015. 2014 2015. Kebetulan papa saya mertua itu suka sekali dengan CB. Dan kebetulan waktu itu ada orang lagi BU. Makanya waktu saya kerja saya diinfo ada CB yang dijual. Saya dapat tahun itu kalau nggak salah 3 juta. 3 juta. 3 juta. Tahun 2000 Tahun 2014 2015 saya lupa ya. Tangan pertama. tangan pertama Tangan 2014 2015 Ya. dapat harga 3 juta. Tangan 3 juta. Jangkrik murah, Rek. Nggak tahu katanya sekarang sudah gila-gila harga CB, apalagi yang ini mesin masih ori, tapi ada tutupnya yang 125 ini sudah nggak ori. Terus sebenarnya tangki dulu ori, cuma karena ada salah perawatan waktu itu saya sempat pinjamkan ke temen, salah perawatan ditaruh ya bukan orang anak motor, ditaruh apa galon Klub galon air Galon air. 19 liter jebol tangkinya. Terpaksa Anjay. saya ganti yang ya karena kalau ori gila-gilaan. yang ngono lho, Rek. Jadi kalau kalian pinjam motor, ya seharusnya inilah dibalikan dengan baik lah, Ya. sesuai dengan semulanya awalnya. Jangan ini, Rek, orang pinjam motor degradakan punya orang, Rek. Terus ini 3 juta. Untuk restorasi total kayak gini nih berapa nih, Pak? Nggak banyak karena mesinnya juga cukup bagus. Karena kebetulan saya punya tim Vespa itu juga ya namanya orang motor pasti sedikit tahu mesin lah. Iya. Jadi nggak terlalu banyak. Mentok-mentok 1,5 lah dari dulu. Selain ini ya, selain perawatan rutin bulanan, kalau waktu awal beli saya ganti 1,5. 1,5. Jadi total dari beli ini 3 juta. Ya. Lalu ya anggapannya 2 juta, jadi 5 juta lah ya, Pak ya, 5 juta. Ini untuk rangkanya dicat ulang apa gimana ya, Pak? Ya itu waktu dipakai anak teman saya kurang lebih 1 tahun waktu itu. Dia kerja dari desa, dari Magelang, nggak ada motor saya pinjamkan, ternyata hancur berantakan nih. Jadi saya cat ulang, nggak dirawat dulu, masih datang masih bagus, waktu tempat dipinjamkan hancur berantakan. Itu saya nyesolnya di situ. Jadi saya bangun ulang, saya cat ulang, terus tangkinya terpaksa harus beli yang nggak ori. Kemarin saya dapat, kalau ini knalpotnya ori. Kalau yang sempat kemarin yang ori, ada temen yang nawarin masih bagus, itu kurang lebih 1,5 juta. Saya nggak ambil. Knalpotnya ori. Ya, infonya yang punya ori semua, jadi nggak tahu. Makanya kondisinya jelek sekali. Armnya juga sama, ini masih ori ya, Pak ya? Ya, arm ori. Kalau yang ini sudah ganti. Iya, ini kelihatan arm ori ini. Ya. Zaman dulu itu saya masih inget nih kayak gini ori. Apa arm-armnya itu orang-orang itu ya. Terus untuk velgnya ini ori, Pak ya? Enggak, velg sudah ganti. Velg sudah ganti. Spakbornya ini Harusnya, iya ganti semua. Harusnya dulu ya itulah 1 tahun dipinjem, 1 tahun hancur semua. 1 tahun Ah, dipinjam. kali. 1 tahun hancur semua. Hebat ya yang make ya. Hebat. Lalu ini untuk spakbornya yang depan ini ori nih, Pak? Apa? Enggak, ganti semua. Ini gantian nih, Pak, ya? Yang ori hanya body, mesin dalamnya sama arm. Oke. Iya, makanya ini kok. Oh, ini apa ini? Cover ya? Oh, enggak sih. Enggak, ini gantian. Oh, ini gantian ya. Ini merek Taiwanan lah. Memang yang lagi bagus sekarang itu produknya Taiwan. Taiwan. Ya, harganya bersaing.
mirip dengan orinya ya, meskipun kalau ketemu teman-teman yang pecinta ori itu pasti saya ditertawain, tapi tidak apa lah, yang penting bisa cakep dikit lah, biar kayak Dilan. Oke, Dilan, benar-benar. Pak, ini untuk cat rangkanya Bapak di mana, Pak? Di Surabaya atau di mana, Pak? Catnya? Iya. Catnya ini di Surabaya. Kebetulan saya punya montir Vespa itu, kalau ini sebenarnya dia bukan tukang cat, tapi dia bisa ngecat. Dan memang kualitas ya, kalau di Vespa dia nggak bagus, tapi kan ya saya bilang tadi, kalau tukang cat biasa, kalau cat motor biasa itu pasti gampang lah. Tapi kalau kena Vespa ya. Soalnya kan ada itunya Pak ya tadi ya, Bapak bilang ya, loko-lokoannya ya. Oke, jadi kayak gini ya Rek ya. Ini untuk joknya ini sudah ubahan, bukan standar. Jadi cuma yang standar yang ori ini adalah mesin, rangka, bodi sama knalpot ya. Untuk suspensi, velg dan sebagainya ini udah gantian. Tapi overall penampakan seperti ini harusnya merah ini Pak. Berarti STNK merah ini Pak hasilnya ya. Tapi emang ini motor buat ini aja emang ya. Motor jadi sama polisi cuma disenyum. Oh iya pasti. Terus untuk speedometernya ini udah nggak ori ya guys ya. Ini udah nggak ori. Tapi ini masih nyala nih Pak. Nyala. Cuma ya mungkin kalau belum dipanasi agak sedikit. Nggak ini Vespa, karena saya tidak jiwanya di CB. Loh, langsung nyala loh Rek. Ini khusus kalau kenapa saya bedel sama temen. Jadi biar garang dikit lah. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini udah nyala karena memang motor ini jarang dipakai ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah. Oke ya. Jadi ini adalah gak terasa juga sudah setengah jam ya di sini ya timernya ya. Ini adalah 3 koleksi dari Pak Yoga yang menurut saya bagus banget. Yang pertama ini CB tahun 78 ya Pak ya. Lalu untuk Vespanya ini tahun 65 Super. Lalu ini Ninjanya yang modern FI itu tahun 2012. Jadi lengkap sudah ya. Motor tua ya, zamannya masih karbu, yang armnya itu masih ya kayak gini armnya ini. Saya itu seneng armnya gitu, kecil gitu kayak pedal ontel ya. Lalu ininya bisa dibilang matic, bisa dibilang manual Vespa, lalu beralih ke injeksi. Gila. Tapi yang menariknya, kalau motor yang modern kayak gini dari tahun ke tahun ya gitulah harganya turun. Tapi kalau ini dari tahun ke tahun ya luar biasa naik guys. Gila kok bisa ya. Kalau CB kan masalah berapa ya? Kalau CB saya nggak tahu Pak, cuma yang pasti naik. Yang pasti wis naik, wis wajib. Pernah dicegat orang mau ditawar dulu atau jangan kan CB kayak gini Pak, kadang itu GL kayak gitu ya juga sedikit naik ya. Kalau saya paling nggak suka kalau motor klasik dengan mesinnya kayak digantikan banyak teman-teman ya, mungkin alirannya beda ya. Oh iya alirannya. Dengan bodi CB tapi mesinnya beda itu. Nah, saya sering kali ditawari Honda C70, tapi mesinnya ya mesin yang terbaru, Astrea, iya, rata-rata gitu memang Pak. Kalau saya alirannya ya, kalau tahun ini ya mesin itu, entah itu giginya cuma 3 ya, soalnya kita ngincar originalnya ya Pak ya. Ya. Saya ada Pak konsumen Pak, kalau nggak dia itu modifikator khusus C70. Oh ya. Jadi dia itu rumahnya itu daerah Juanda sini. Juanda sini dia itu spesial modif C70. Jadi dia juga punya benar-benar 2 motor yang ori C70. Jadi dari mesinnya semuanya itu plug wis original, nggak ada yang ubahan. Cuma dia spesialisnya memang modifikasi C70. Contoh kayak kayak motor Grand dia ubah kayak gitu. Tapi hasilnya memang saya akui, ya lumayan ya dari catnya juga. Jadi dia terima beres. Dia itu sampai luar pulau juga konsumennya. Jadi motor Grand atau apa dikirim ke sini baru direstorasi sama dia. Gitu gila ya. Oke guys, ini saya akhiri guys ya. Buset ini udah 39 menit. Semoga uploadnya ini saya gak lama ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan saya terima kasih kepada narasumber Pak Yoga yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah membagikan motornya, bukan membagikan motornya ya, kita sharing-sharing tentang motornya, yaitu Ninja, Vespa, sama CB. Sukses selalu untuk kita semua dan sehat selalu untuk kita dan keluarga. See you next video guys, bye bye.